Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi oleh Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu dari bangsa-bangsa lain, bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran banyak orang, tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seperti disinggung dalam pengantar tadi bahwa sebenarnya dalam misa Ekaristi pada hari Yesus dipersembahkan dalam kenisah ada upacara pemberkatan lilin dan perarakan lilin. Mungkin ini PR untuk tahun depan. Intinya bahwa dengan Yesus yang dibawa ke bait Allah, ke Kenisa,
Orang yang telah lama menantikan menyambutnya dengan rasa syukur. Itu intinya. Sedangkan lilin itu sendiri kita tahu bahwa sejak malam Paskah ada upacara cahaya. Kemudian ketika orang dibaptis, entah anak kecil atau anak dewasa atau orang dewasa, juga memakai lilin yang apinya diambil dari lilin Paskah. Dan itu disebut sebagai upacara cahaya dalam malam Paskah. Nah, dalam upacara ini, Yesus yang dibawa ke dalam kanisa disambut dengan upacara lilin. Artinya apa? Artinya orang yang telah lama menantikan Yesus dengan segala susah payahnya, dengan menghidupkan terang lilin itu sendiri, mereka menyambut Yesus sedemikian rupa, sehingga benar-benar mereka merasa kelegaan itu hadir di dalam kehidupan mereka. Nah, mereka itu siapa atau disimbolkan dengan apa atau siapa? Dalam hal ini adalah Simeon dan Hana. Mengapa? Karena jelas Simeon itu merindukan Sang Mesias. Dan Hana sendiri seperti yang tadi kita dengar bersama, dikatakan dengan jelas menantikan pembebasan bagi bangsa Israel. Nah, lalu kalau kita sadar akan kenyataan semacam itu, orang yang menantikan kelegaan yang berasal dari Allah, mereka hidupnya mengkhususkan, memfokuskan diri pada Allah. Dalam hal ini mereka hidup di dalam kenisah. Maka tadi dikatakan bahwa Hana yang sudah berumur 84 tahun itu tidak pernah meninggalkan kenisah. Mereka hidup dengan berpuasa dan berdoa. Demikian juga dengan Simeon, dikatakan bahwa Roh Kudus ada di atasnya. Berarti perilaku, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Simeon itu benar-benar atas bimbingan Roh Allah sendiri atau dengan bimbingan Roh Kudus yang dikatakan secara jelas. Ini juga kemudian, saudara terkasih, mengapa hari ini dijadikan hari hidup bakti. Para biarawan, biarawati hari ini merayakan sebagai hari hidup bakti. Bahkan kalau misa akan ada semacam pembaharuan kaul. Karena apa? Karena orang-orang yang hidup sebagai anggota lembaga hidup bakti, dari namanya sudah jelas. Mereka mengkhususkan diri atau atas dasar Alkitab dikatakan mereka hidup demi kerajaan Allah. Berarti membaktikan kehidupannya hanya untuk Allah. Maka pertanyaan bagi kita semua sekarang, kita sebagai orang-orang yang sudah disucikan bagi Allah dengan dasar pembaptisan. Kita telah disucikan. Kita disebut atau dipanggil sebagai anak-anak Allah. Tentu saja seharusnya kita mempunyai fokus kehidupan yang jelas. Tidak lain adalah Allah atau kehendaknya. Sehingga pertanyaan yang relevan bagi kita semua, baik awam biasa maupun awam yang luar biasa yang mengucapkan kaul, yang membaktikan hidupnya di dalam kehidupan lembaga hidup bakti adalah apakah benar-benar di dalam perjalanan kehidupannya itu sungguh mempersembahkan hidupnya hanya demi Allah. Mungkin pertanyaan ini pertanyaan klasik.
umum kita dengar. Tetapi kalau kita mulai renungkan, kita mulai refleksikan, di sini permasalahannya adalah, ingat, manusia itu mempunyai atau diberi kehendak bebas untuk selalu memilih. Memilih apa? Antara kehendak Allah dengan kehendakku. Nah, di sini, saudara terkasih, sadar atau tidak sadar, seringkali kita jatuh pada kehendakku. Siapa mereka? Ya kita semua. Imam, biarawan, biarawati, awam sama saja. Contoh saja kalau seorang imam umpamanya atau biarawan, biarawati mengatasnamakan kehendak Allah, tetapi sebenarnya itu keinginan dirinya untuk memenuhi apa yang menjadi kecenderungan-kecenderungan di dalam hidupnya. Maka tetap saja relevan pertanyaan, apakah benar-benar orang ini membaktikan diri untuk Allah? Saudara saya terkasih, satu pengalaman ketika saya tinggal di Dublin, Irlandia. Hampir setiap minggu, persoalan-persoalan atau perkara-perkara yang terjadi di asrama-asrama yang dikelola oleh biarawan, biarawati diungkit kembali. Karena apa? Karena terjadi pengaduan-pengaduan. Lalu kasus itu dibuka sedemikian rupa, sehingga banyak biarawan, biarawati yang kena perkara. Soal apa? Mungkin soal perundungan, mungkin soal cara mendidik, mungkin soal di mana anak-anak yang dipaksa harus turut kehendak biarawan, biarawati itu. Lalu satu konfrater kami berkomentar, pantas di Dublin atau Irlandia ini biarawan, biarawati semakin susut jumlahnya. Karena perkara-perkara itu, panggilan sangat menurun. Ya. Nah, sekarang kita boleh bertanya, kalau terjadi hal-hal semacam itu dengan dalih supaya anak itu nurut, dengan dalih supaya anak ini tahu disiplin, diajar sedemikian rupa, dididik sedemikian rupa dengan keras dan sebagainya, pasti akan muncul banyak penderitaan dan juga pertengkaran serta persoalan dalam kehidupan ini. Nah, maka kembali, sebenarnya orang-orang ini sedang memperjuangkan kehendak Allah atau kehendaknya sendiri. Demikian juga Anda sebenarnya yang hidup di dalam keluarga sama. Lihatlah apakah yang diajarkan itu kehendaknya sendiri atau kehendak Allah. Memberikan kebebasan atau harus mengikuti kehendakku. Kalau kehendakku dituruti berarti aku bahagia. Nah, saudara terkasih, dalam pesta Yesus yang dipersembahkan dalam bait Allah, lihat, pertama-tama kita melihat begini. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Lalu mereka akan mengikuti apa yang menjadi aturan atau hukum Taurat yang harus sungguh-sungguh dilaksanakan sedemikian rupa. Lalu apa yang terjadi? Ya, Yusuf dan Maria harus membawa anak ini yang sulung ke dalam kenisah, mempersembahkannya. Dia menuruti kehendak orang tua, iya pasti masih kecil. Tapi kita ingat, mulai umur 12 tahun ketika Yesus diajak lagi ke dalam bait suci, menghilang, dan apa kata Yesus ketika ditemukan? Tidak tahukah engkau bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Mungkin kalau kita orang tua mendengar hal itu jengkel sekali. Di sana hanya disebutkan Maria tidak tahu apa yang dikatakan anaknya itu, tetapi dia menyimpan di dalam hati. Nah, artinya apa? Artinya bahwa saat tertentu memang anak itu perlu dididik.
mengikuti aturan adat istiadat agamanya. Tetapi kemudian harus juga berani memberikan kebebasan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan anak-anaknya itu. Orang tua bertanggung jawab, iya, tetapi bukan memaksakan kehendaknya. Tetapi sungguh-sungguh membuat anak ini menjadi dewasa, tapi dewasa yang benar. Nah, kalau sudah dikatakan dewasa yang benar, ini menurut kehendak siapa? Supaya kita tidak bingung lagi. Saudara terkasih, kalau hal ini kita renung-renungkan, ternyata sebagai orang tua, orang yang harus membaktikan hidup kita masing-masing kepada Allah, bukanlah hidup yang gampang, bukanlah hidup yang mudah. Maka dari itu kita memang harus fokus akan kehendak Allah. Walaupun dalam situasi kenyataan yang tidak mengenakan. Tetapi kalau kita masih mengaku diri sebagai orang-orang beriman, kita harus tetap memfokuskan hati dan pikiran kita pada kehendak Allah. Terutama kalau kita mengalami penderitaan-penderitaan, hidup yang sungguh-sungguh menyulitkan kehidupan kita, pertanyaan yang relevan sebagai orang beriman adalah apa yang dikehendaki Allah dalam situasi yang aku alami saat ini. Nah, kalau itu muncul dalam hati kita, jelas. Walaupun kita menderita, kita masih mencari apa yang dikehendaki Allah. Tetapi sebaliknya kalau terjadi dalam situasi kesulitan, penderitaan, lalu kita meninggalkan kehendak Allah, berarti apa? Berarti kita akan berbuat semau kita, sekehendak kita. Maka fokus pikiran dan hati kita bukan lagi Allah atau kehendaknya. Maka marilah saudara terkasih, dengan merayakan pesta Yesus yang dipersembahkan di Kenisa ini, mengingatkan kita semua dan memperingatkan kita, supaya kita benar-benar bisa hidup fokus pada kehendak Allah, sehingga kita selalu saja mengalami tuntunan Allah dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang dikehendaki Allah. Ingat dikatakan pada akhir perikopa tadi, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Hendaknya ini juga terjadi dalam kehidupan kita masing-masing untuk semakin menjadi dewasa dalam iman, hidup kita selalu dalam naungan rahmat Tuhan, dan kita akhirnya akan selalu menatap keselamatan yang datang dari Sang Mesias itu sendiri. Maka dalam kehidupan ini hendaknya kita harus selalu mau menyambut terang Kristus, Sang Mesias dalam kehidupan ini, sehingga kita benar-benar mempunyai harapan pasti bahwa kita akan selamat. Amin.